因为你不相信他。人的信念比剑要锋利。他们何尝不想安稳度日？你是太子，你是未来的皇帝。要此番前行九死一生。Ya, kembali lagi di channel Dipan Putra guys. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film yang berjudul Sword of Destiny yang dirilis pada tahun 2021. Di mana film ini mengisahkan tentang seorang ahli pandai besi yang diminta oleh kaisar untuk menempa pedang Hangguang, yaitu pedang terkuat di bumi. Jadi bagaimana cerita selengkapnya? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film dibuka dengan seorang anak laki-laki bernama Mang Yang yang melihat seorang prajurit di tengah hujan lebat. Mang Yang pun menjadi ketakutan dan bergegas ke ayahnya yang sedang membuat pedang. Ternyata ayah Mang Yang adalah Mang Zizi, seorang yang cukup terkenal karena mahir dalam membuat pedang di seluruh Tiongkok. Bahkan kaisar pun memintanya untuk membuatkan pedang istimewa yang disebut sebagai Hanwam. Saking istimewanya, banyak orang yang menyerang untuk mengambil pedang tersebut. Mang Zizi segera membuat pedang kuat lainnya yang dinamai Chongying untuk melawan pedang ajaib Hanwam. Sementara itu, di depan tempat Mang Zizi bekerja, terjadi perkelahian besar antara orang-orang yang ingin melindungi Mang Zizi dengan para prajurit. Selang beberapa saat setelah Mang Zizi menyelesaikan pedang Chongying, ia menyuruh Mang Yang melarikan diri sambil memberikan pedang Chongying yang baru setengah jadi. Mang Zizi lalu mendorong Mang Yang ke dalam sungai sebelum akhirnya ia tertangkap oleh para prajurit. Pemimpin prajurit yang bernama Zuhan kemudian merebut pedang Hanwam dan membunuh Mang Zizi. Cerita berlanjut dengan Mang Yang yang sudah tumbuh menjadi remaja yang nakal bersama teman-temannya yaitu Dalau dan Zuko. Mereka sering mengganggu orang yang lewat di depan tongkrongan mereka. Suatu hari, saat mereka mencoba merampok sejumlah emas dari seorang pria, Mang Yang pun mengeluarkan pedang Chongyingnya. Namun, aksinya langsung dihentikan oleh pria tersebut yang memiliki refleks yang sangat cepat. Mang Yang pun tidak berani melawan pria tersebut. Pada waktu yang sama, pria misterius itu menyadari pedang yang dimiliki Mang Yang dan menanyakan dari mana dia mendapatkannya. Namun Mang Yang dengan kebandelannya tidak mau memberitahu asal-usul pedang tersebut. Pria itu pun tidak terlalu peduli dan pergi begitu saja setelah memberi Mang Yang sebuah liontin giok. Beberapa hari kemudian, ketika bujang itu sampai di sebuah kota yang disebut Red City, di sana terlihat banyak orang yang sudah menunggu gerbang dibuka untuk masuk ke dalam Red City. Tetapi para penjaga tidak mau membukakan gerbang, yang akhirnya seorang pria dengan pakaian serba putih muncul yang ternyata adalah Pangeran Dulian. Ia curhat kepada para penjaga bahwa sebenarnya dia adalah pangeran yang diusir dari istana. Alhasil, kepala penjaga pun mengabulkan permintaannya dan membukakan gerbang tersebut. Mang Yang kemudian menyerahkan liontin giok itu kepada seorang gadis yang tinggal bersamanya. Gadis itu adalah Siyu. Mang Yang memintanya agar menggunakan liontin itu untuk membayar hutang mereka kepada seorang pria bernama Mr. Singh. Singkat cerita, Siyu pun pergi menemui Mr. Singh untuk melunasi hutang mereka. Namun Mr. Singh tidak mau menerima giok itu, karena ia tahu bahwa giok tersebut milik Zhong Zhen, seorang pemilik pedang terkenal. Mr. Singh malah membuat kesepakatan dengan Siyu dan yang lainnya. Jika mereka bisa membunuh Zhong Zhen, maka hutang mereka akan lunas. Sementara itu, Mang Yang mendatangi seorang pembuat pedang untuk mengasah pedangnya. Namun, pembuat pedang mengatakan bahwa pedang ini terlalu unik untuk ia kerjakan. Mang Yang pun kembali menemui teman-temannya, tetapi ia tetap di luar dan mendengar percakapan mereka, di mana mereka kesal karena tidak memiliki pekerjaan. Mendengar hal ini, Mang Yang merasa tidak enak, jadi ia pergi ke makam ayahnya untuk menjernihkan pikiran. Di sana Mang Yang juga melihat seorang pria yang sedang bersuling dengan santai. Keesokan harinya,
Mang Yang memutuskan untuk menjual pedangnya demi mendapatkan uang untuk teman-temannya. Namun Xiu tiba-tiba muncul dan langsung menghentikannya. Bersamaan dengan itu, Mr. Singh juga muncul untuk menawarkan pekerjaan kepada mereka, yaitu mengawal seseorang untuk pergi ke kerajaan. Dengan bayaran yang lumayan, Mang Yang dan teman-temannya pun langsung bersemangat mendapatkan pekerjaan itu. Di hari berikutnya, mereka mulai berangkat untuk menemui orang yang akan mereka antar ke kerajaan. Dan ternyata orang itu adalah Dulian dan rombongannya memulai perjalanan mereka sambil diawasi oleh kepala penjaga dan Mr. Singh dari atas gerbang. Di malam harinya, rombongan itu tiba di sebuah penginapan mewah. Xiu pun berpikir bahwa Dulian adalah orang penting. Saat makan malam, Mang Yang mencoba menguji Dulian untuk melihat apakah pria itu memang kaya atau orang penting seperti pangeran. Akhirnya Dulian mengaku bahwa ia adalah seorang pangeran. Meskipun begitu, Dulian tidak sombong dan mengajak mereka makan bersama di satu meja. Pangeran Dulian lalu melihat pedang Chungying milik Mang Yang dan menganalisis kualitas-kualitas khusus pedang tersebut hanya dengan sekilas pandang. Setelah makan malam, Xiu dan Mang Yang berbicara, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sebelum matahari terbit. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara kecapi, yang ternyata musik itu adalah tanda bagi sekelompok penjahat untuk menyerang. Seketika kelompok penjahat itu mengejar dan menyerang Pangeran Dulian. Pertarungan antara kelompok Mang Yang dan para penjahat pun terjadi. Pada akhirnya, Mang Yang dan kawan-kawannya berhasil menjatuhkan para penjahat tersebut. Pemain kecapi itu lalu muncul, yang ternyata itu adalah Zongzan. Saat itu, pedang Zongzan tiba-tiba bersinar, dan ia langsung melancarkan serangan kepada Pangeran Dulian. Namun, Mang Yang berhasil menangkis serangan itu dengan pedangnya, membuat Zongzan dan kelompoknya pun mundur. Salah satu anak buah Zongzan dengan sengaja menyulut api dan membakar penginapan tersebut. Untungnya, Mang Yan dan yang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Karena perjalanan mereka terlalu beresiko, Pangeran Dulian memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian. Namun, Mang Yan menolak dan malah meminta Xiu untuk membawa yang lain pulang. Sementara ia menemani Pangeran Dulian melanjutkan perjalanan. 放心，我说到做到。那你小心。 Keesokan harinya, saat keduanya melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sisa-sisa pembunuhan di tengah hutan. Mereka pun memilih jalur yang lebih aman sebelum melanjutkan perjalanan. Mang Yan menggantungkan liontin gioknya di sebuah pohon bambu. Dan tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah desa dan beristirahat sebentar. Keduanya juga sempat makan di warung milik Mr. Kongzi. Namun, tiba-tiba beberapa penjahat muncul. Mr. Kongzi langsung membawa Pangeran Dulian dan Mang Yang ke dalam warung untuk bersembunyi. Karena tidak menemukan Pangeran Dulian, para penjahat akhirnya menyerang Mr. Kongzi. Melihat hal itu, Mang Yang merasa kesal dan berniat membantu Mr. Kongzi. Namun, Pangeran Dulian menahannya untuk mencari solusi lain. Dulian mengungkapkan bahwa tujuannya pergi ke kerajaan adalah untuk naik tahta dan membantu orang-orang yang kesusahan. 他们何尝不想安稳度日？ 你是太子，你是未来的皇帝。 此番潜行九死一生。 Sementara itu di tempat lain, Zongzan melihat liontin giok yang digantung oleh Mang Yang. Pada malam harinya, Mang Yang dan Pangeran Dulian berbicara tentang bagaimana Pangeran Dulian terpaksa pergi ke Red City karena ada yang menuduhnya melanggar aturan kerajaan. Orang itu bahkan berencana membunuh Dulian jika ia kembali ke kerajaan. Di tengah percakapan, Mang Yang pergi sebentar untuk buang air kecil. Namun saat itulah Zongzan muncul untuk menanyakan dari mana Mang Yan mendapatkan pedang Chungying tersebut. Mang Yang menolak menjawab dan bersiap untuk bertarung. Pada saat yang sama, mereka mendengar suara aneh yang ternyata berasal dari teman-teman Mang Yang yang kembali untuk membantunya. Ketika Mang Yang dan yang lainnya mencoba melarikan diri, Zongzan serta anak buahnya segera menyerang. Di tengah pelarian, Dalau tersandung dan Zuko segera membantunya.
Saat Mangyang hendak membantu, Pangeran Dulian menghentikannya karena situasinya terlalu berbahaya. Akhirnya Dalau dan Zuko tewas di tangan anak buah Zongzan. Sementara itu, Pangeran Dulian, Mangyan, dan Siyu berhasil melarikan diri. Meskipun tergelincir ke dalam jurang, mereka merasa sangat kesal karena kehilangan sahabat-sahabatnya. Selang beberapa saat, sekelompok pemberontak menemukan mereka dan membawa mereka ke Komandan Chow. Awalnya, Komandan Chow tidak mengenali Pangeran Dulian, tetapi setelah pangeran menceritakan kejadian yang ia alami, Komandan Chow merasa kasihan dan membiarkan mereka beristirahat sebentar. Di malam harinya, Pangeran Dulian menemui Komandan Chow untuk mengucapkan terima kasih karena membiarkan mereka beristirahat. Dulian lalu memperhatikan beberapa bilah kayu yang berisi puisi lama yang tertulis di atasnya dan berhasil menyelesaikan puisi-puisi yang belum selesai. Komandan Chow pun kagum dengan kecerdasan Pangeran Dulian dan menyarankan agar pangeran sementara waktu tinggal bersama mereka. Tidak lama kemudian, Pangeran Dulian melihat Mangyang serta melatih kemampuan bela dirinya. Dulian pun bergabung untuk membagikan beberapa tips saat bertarung menggunakan pedang. Sang pangeran mengajari Mangyang agar yakin pada diri sendiri, meskipun pedangnya sudah agak tumpul karena tidak pernah diasah. 因为你不相信他。人的信念比剑要锋利。 Di pagi harinya, Mangyang dan Pangeran Dulian melihat jalan keluar di dalam goa tempat para pemberontak berkumpul. Namun sebelum mereka kabur, Komandan Chow berhasil menangkap mereka dan menyadari bahwa ia telah membantu Pangeran Dulian. Tetapi mereka malah mencoba pergi begitu saja. Komandan Chow pun tanpa ragu menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Pangeran Dulian dengan cara dibakar. Saat Dulian akan dieksekusi, Mangyang mengajukan diri untuk menyulut apinya. Namun tentunya hal ini tidak dilakukan oleh Mangyang karena ia malah memanfaatkan momen ini dengan mengatakan bahwa Pangeran Dulian adalah orang yang sangat baik. Bahkan istri Komandan Chow juga setuju dengan pernyataan Mangyang. Mendengar hal itu, Komandan Chow pun berubah pikiran dan membebaskan Pangeran Dulian. Tidak hanya itu, Komandan Chow juga memberi arah jalan tercepat menuju kerajaan, yang pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Di tempat lain, Zongzan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan menyerahkan pedang Hanwan kepada Jenderal Zan. Namun keputusan Zongzan itu membuat sang jenderal pun marah hingga ia ingin membunuh Zongzan menggunakan pedang tersebut. Untungnya Zongzan dengan cepat menghindari dan mengancam balik sang jenderal menggunakan pisau. Sementara itu, Mangyang dan yang lainnya melintasi sungai Han menggunakan rakit. Mangyang dan Dulian kemudian mulai berbincang tentang pedang Chungying milik Mangyang yang diberikan oleh ayahnya. Pangeran Dulian juga mengucapkan terima kasih kepada Mangyang karena telah membantu melepaskannya dari para pemberontak. Tak lama setelah mereka sampai di daratan, Zongzan pun muncul kembali, namun langsung pergi begitu saja. Kini Mangyang dan yang lainnya hampir sampai ke kerajaan. Namun lagi-lagi mereka dihadapkan dengan rintangan lain, yaitu munculnya Jenderal Zuhan bersama dengan pasukannya. Saat Mangyan melihat pedang Hanwan yang dibawa oleh Zan, ia menyadari bahwa itulah pedang yang digunakan untuk membunuh ayahnya. Karena dendam lama, Mangyang pun segera menyerang sang jenderal dan pertarungan antara mereka pun terjadi. Sayangnya, dalam pertarungan ini, Mangyang tidak keluar sebagai pemenang. Pangeran Dulian lalu menawarkan dirinya untuk disandra. Dengan syarat, mereka harus melepaskan Mangyang dan juga Siyu. Dengan berat hati, Mangyang lalu membawa Siyu yang terluka ke atas kuda. Di malam harinya, Mangyang dan Siyu duduk bersama sambil melihat matahari terbenam. Di situ Siyu yang tak kuat menahan lukanya, akhirnya menyerah dan meninggal di pelukan Mangyang. Setelah kehilangan Siyu serta teman-temannya, Mangyang pun memutuskan untuk membuang pedang Chungying. Sementara itu, Pangeran Dulian sampai di kerajaan dan melihat ayahnya yang sudah sekarat karena sakit. Namun kesedihannya bertambah karena Jenderal Zan tanpa ragu membunuh sang kaisar tepat di depan mata Dulian. Parahnya lagi, Jenderal Zhang dengan sengaja menempatkan pedangnya di tengah Dulian dan menikam dirinya sendiri, seolah-olah Dulian yang membunuhnya. Akibatnya, Dulian pun ditangkap dan dipenjarakan. Sementara Zuhan yang berpura-pura mati tersenyum bahagia.
Di sisi lain, Mangyang kembali ke tempat persembunyian para pemberontak. Tetapi di sana ia malah menemukan semua orang terbunuh dengan kejam. Di situ dia bertemu dengan Zhongzhan yang mengungkapkan bahwa kekacauan ini semua sudah diatur oleh Jenderal Zhang. Zhongzhan juga mengatakan bahwa pedang Chungying milik Mangyang sangat istimewa dan berpotensi mengalahkan pedang Hanwan. Mengetahui hal itu, Mangyang akhirnya memutuskan untuk mengambil kembali pedang Chungying yang sebelumnya telah ia buang. Tak lama kemudian, Mangyang menemukan pedangnya tertancap di bebatuan. Saat ia mencabutnya, Mangyang terbawa ke suasana reruntuhan tempat kerja ayahnya dulu, di mana ia terbayang masa lalu suramnya. Mangyang kemudian menjeburkan dirinya ke sungai, di mana ia melihat visi ayahnya yang menekankan bahwa Mangyang harus menggabungkan tekadnya dengan pedang Chungying. Di hari berikutnya, Pangeran Dulian ditetapkan bersalah dan siap untuk dieksekusi di depan kerajaan. Di saat yang sama, Mangyang muncul dan menghentikan eksekusi tersebut. Dan ia tidak datang sendirian. Ia datang bersama warga kerajaan, Komandan Chou yang masih hidup, serta Zhongzhan. Alhasil, pertarungan besar pun terjadi. Tidak tinggal diam, Mangyang lalu masuk ke dalam kerajaan untuk menolong Dulian. Saat melawan para prajurit, darahnya menyatu dengan pedang Chungying yang membuat pedang itu menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Kini hanya tersisa satu musuh, yaitu Jenderal Zhang. Dengan menggunakan semua kekuatannya, Mangyang berhasil mengalahkan Jenderal Zhang dan menyelamatkan Pangeran Dulian. Para warga kemudian bersorak-sorai setelah melihat Pangeran Dulian yang selamat. Dulian juga mengucapkan terima kasih kepada Mangyang yang beberapa kali telah menyelamatkannya. Sementara itu, Mangyang yang telah menyelesaikan misinya memilih untuk kembali ke tempat kerja ayahnya untuk mencari ketenangan. Dan beberapa tahun kemudian, Mangyang mendapatkan kunjungan dari Pangeran Dulian yang sejak kejadian itu telah diangkat menjadi Kaisar Tiongkok. Di situ, Pangeran Dulian terlihat memainkan serulingnya yang mengingatkan Mangyang saat mereka pertama kali bertemu. Dan kemudian film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe-nya ya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.